Oke, kamera roll action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal khair. Sobahan nur. Kaifa halukunna? Alhamdulillah inna nabi khair wa kaifa halukum ya Ustaz. Alhamdulillah inni bi khair. Ayu yaumin nahnul ana? Nahnu ana fi yaumil al-khamisi. Ayu tarikhi nahnul ana? Nahnu ana fi tarikh asamin asyamin. Al-baini wa hamsi wa isrina miladiyah. Baik, jurusan. Qabla natalam safrakum kasfal hudul. Man ismuhu falyakul hadir. Hadiroh. Alisa, Hadirah. Aurel, Citra, Hadirah. Faiza, Hadirah. Hilya, Hadirah. Hansa, Hadirah. Laila, Hadirah. Marsha, Hadirah. Maulidia, Hadirah. Nafisa, Hadirah. Nuraini, Hadirah. Raisya, Hadirah. Rizkia, Hadirah. Salsa, Sabia, Siti Sarah, Sulis, Merido, Rojia, Masih ada Pak. Tuh 2 3. Wadaha, Yumna, Ziliana, Zulfa. Oke, sekarang kita belajar apa? SKI. Apa itu SKI? Sejarah kebudayaan Islam. Nah, sekarang kita mau belajar dengan tema Wali Songo. Sebelumnya ada yang tahu apa itu Wali Songo? Ada yang pernah dengar Wali Songo? Pernah. Wali apa itu wali? Contohnya wali apa? Wali kelas, wali mahalah, wali kamal, wali ben. Ya. Nah, di sini sekarang kita mau bahas tentang Wali Songo. Ya. Wali Songo itu adanya sejak kapan? Abad keberapa? Nah, Wali Songo itu adanya abad ke-14 sampai 15. Adanya Wali Songo. Sekarang apa itu Wali Songo? Terdiri dari 2. Yang pertama wali, yang kedua Songo. Apa itu wali? Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sahabat atau orang yang mencintai. Jadi wali itu kemauan kita atau orang-orang yang dipilih? Wali kelas. Itu orang-orang yang mau jadi wali kelas atau orang yang kepilih jadi wali kelas? Kepilih jadi wali kelas. Nah, sekarang juga sama. Wali ini orang yang dipilih sama siapa? Allah. Untuk jadi wali. Kalau misalkan songonya dalam bahasa Jawa artinya 9. Songo itu 9. Songo itu artinya 9. Jadi kalau misalkan disatuin, Wali Songo itu artinya apa? 9 orang yang mencintai dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Kenapa di situ pakai bahasanya bahasa Arab? Bahasanya bahasa Jawa. Soalnya Songo. dari Jawa. Karena penyebaran Islamnya di Jawa. Di Pulau Jawa. Ya, apa? Wali Songo?
menyebarkan agama Islam di Nusantara. Wali apa artinya? Wali artinya sahabat atau yang mencintai. Songo Alias 9. artinya 9. dalam bahasa Dalam bahasa Jawa. dalam bahasa Jawa. Oke. Selanjutnya di dalam Wali Songo, nah itu ada beberapa dakwah yang unik yang dibawakan dari wali tersebut. Ya. Jadi masing-masingnya itu mempunyai keunikan masing-masing. Beliau-beliau ini, mereka ini menyebarkan Islam menyesuaikan dengan wilayahnya. Menyesuaikan dengan wilayahnya. Yang pertama itu ada yang memahami budaya lokal, menyesuaikan ajaran Islam dengan tradisi tempat. Kayak misalkan di sebuah tradisi tersebut suka main golek, ya ada di situ golek. Tadinya kalau misalkan golek-golek itu enggak mengajarkan tentang Islam, tapi setelah wali datang, wali muncul, Wali Songo itu muncul, lalu dia mengganti topiknya jadi topik tentang Islam, tentang ajaran-ajaran Islam. Itu cara menarik menarik perhatian. Kalau misalkan kita orang asing datang ke tempat asing nih, misalkan anak dari Compreng, ya, misal anak datang ke Bandung, tiba-tiba orang Compreng mau merubah pemahaman atau daya pikir orang-orang Bandung. Kalau misalkan tiba-tiba ini salah, itu salah, kira-kira mau diapain sama orang Bandung? Nah, digebukin, diusir, wah pokoknya caci maki lah, apa-apaan kan? Tiba-tiba nyeramahin, ngatur ini itulah, ya. Akhirnya apa? Yang dilakukan oleh Wali Songo itu terjun ke budaya tersebut. Jadi ngikutin budaya setempatnya apa. Kalau misalkan budayanya main golek, ya masuk pelajaran Islam, ajaran Islamnya ke golek. Buku apa? Gak ada. Adanya buku absen. Yang kelas 3 ini mah. Yang kedua, integrasi ajaran, mempermudah penerimaan Islam oleh masyarakat Jawa. Nah ini ya, jadi ajaran-ajarannya kita memperdalam, kita ngedeketinya ke masyarakat. Jadi enggak cuma misalkan anak mau ngajarin tentang Islam ke Bandung dengan cara anak, ya pakai golek, udah pakai golek nih. Tapi kalau misalkan cuma digolek aja, kita nggak berbaur ke masyarakat, kita nggak nunjukin kalau misalkan yang kita ceritain itu ada benernya, ya itu nggak bakal jadi cuma dongeng doang. Karena kenapa? Karena kitanya yang memerankan itu nggak turun, kita nggak ngecek, kita nggak ngobrol sama masyarakat setempat. Jadi dianggapnya kalau misalkan nggak kayak gitu, itu nggak bakal digubris. Baik itu, ya. Terus yang ketiga, biar Kang Aduk baca 1, 2, 3. Harmoni dan penerimaan, menciptakan Islam yang berakat kuat di Nusantara. Ya. Itu, ini maksudnya apa? Berakar itu yang gimana? Ya, cabang. Nah, yang berakar itu apa? Kuat, dasarnya kuat. Ya, berakar. Berakar itu jadi sebelum si pohon mau tumbuh besar, itu akarnya harus kuat. Ya. Sebelum misalkan Wali Songo ngajarin tentang Islam. Udah ngajarin, itu kalau misalkan masih lengo, masih enggak, yang tadi nomor 2, enggak berbaur, ya, itu gak bakal kuat. Apanya? Akarnya, fondasinya. Nah, setelah itu kalau misalkan udah kuat, masing-masingnya udah kuat, mulai apa? Penyebaran. Mulai dikit-dikit, dari apa? Dari mulut ke mulut. Ya, ngobrol sana, ngobrol sini. Oh, kemarin belajar gini.
Gitu. Cuma ini isinya kayak gini. Menurut kamu gimana gininya? Akhirnya di situ muncul diskusi di luar materi tersebut, di luar lingkungan itu. Akhirnya nanya ke wali, ini bener gak gini gimana? Akhirnya tertariklah ke Islam. Nah dari situ mulai meluas. Oke lanjut. Seni sufi dan harmoni budaya. Biar kalian tuh baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Salah satu contoh integrasi budaya lokal adalah seni sufi yang diadaptasi dari budaya Jawa. Ini berfungsi sebagai sarana dakwah dan pendekatan emosional. Penjelasan tarian mencerminkan makna spiritual dan kebijaksanaan, memudahkan pemahaman ajaran Islam bagi masyarakat yang responsif terhadap ekspresi artistik. Ini menciptakan harmoni antara ajaran agama dan kearifan lokal, membentuk Islam Nusantara yang khas. Nah mulai dari seni-seni tersebut, ya, mulai dari budaya-budaya tersebut, maka muncul yang tadi, ya, harmoni. Apa itu harmoni? Harmonis. Harmonis apa? Nah, jadi kita tuh harmonis tuh enggak ada kata geleh apa bahasa Indonesianya. Benci, nggak suka. Nah kalau misalkan kita udah sering tektok, udah sering ngobrol, kita mulai suka sama satu budaya yang sama, itu bakal harmoni. Yang namanya harmoni itu damai, tentram, ya, adem. Jadi nggak ada si orang luar, yuk wilayah aing, misalkan nggak gitu ya, nggak gitu. Makanya di situ ya mulai enaknya harmoni di budaya seperti itu. Menciptakan tadi menciptakan harmoni antara ajaran agama, kearifan lokal, membentuk Islam Nusantara yang khas. Jadi kita punya ciri khas sendiri kan? Nusantara kita punya ciri khas sendiri apa? Golek, Nanas, wayang, kan Subang. Nanas Subang. Nanas juga. Nah, nanas itu ciri khas Subang. Ya, punya ciri khasnya kan? Subang ciri khasnya nanas. Kalau Nusantara kan batik. Nah, itu kan membuat kita itu jadi punya label. Apa? Ya, label. Jadi punya ciri khas. Di Indonesia, ada apa di Indonesia? Ada batik, ada wayang, ada golek, ada segala semua. Enak ya. Jadi seninya menimbulkan tadi ciri khas. Terus ini pelopor toleransi dan kerukunan. Baca 1, 2, 3. Wali Songo dikenal sebagai pelopor toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Mereka menghormati keberagaman dan menjalin hubungan baik dengan seluruh agama lain. Sikap menghargai, menghormati keberagaman masyarakat setempat, fondasi kuat, membangun kemajuan Islam di Nusantara, keadilan sosial, membentuk masyarakat berdasarkan nilai-nilai keadilan. Sejak perjalanan dan ajaran mereka tetap relevan, menjadi warisan berharga dalam menjaga keberagaman dan harmoni di Indonesia. Pelopor toleransi dan kerukunan. Kalau misalkan dipikir-pikir, anak orang Islam, anak datang ke daerah yang bukan Islam. Kalau misalkan nggak gara-gara toleransi si walinya, apakah bisa diterima atau enggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak bertoleransi. Iya. Toleransi itu apa? Menghargai Iya. perbedaan. Betul. Modernisasi. Ini, anak masuk nih ke Islam. Anak masuk ke Islam. Anak Islam masuk ke wilayah yang bukan Islam. Tapi anak tiba-tiba gara-gara saya tahu kalau misalkan itu haram, tiba-tiba, haram. Bukan sebenarnya. Baru datang kan, gitu. Makanya yang di sini nih toleransinya kuat wali-wali di sini. Emang apa? Emang kan sebelum masuknya ajaran Islam di wayang, di golek, itu kan sebelumnya bukan itu. Ceritanya bukan.
Ya, makanya tetap di wayang di golek itu si peran utamanya gak diganti sama peran-peran Islam. Tetap cepot, dawala, tadi, Semar, tetap kan? Tapi bukan namanya yang diganti, tapi ajarannya, maksudnya tetap ke Islam. Tapi dikiaskan. Dan dikiaskan. Namanya mungkin bukan, tapi ajarannya ajaran Islam. Model seperti mengajarkan jujur, jangan gak boleh sombong, harus toleransi, harus baik. Nah dari situ dulu baru dikenali nanti sama tokoh-tokohnya. Oh itu tuh ajaran Islam. Nah mulai situ. Itu enggak tiba-tiba kata Islam, wah itu mah bakal modal ngomongnya, bukan demo. Nah ini itu sikap menghargai, saling menghargai. Anak Islam menghargai tuan rumah pun menghargai anak sebagai Islam, saling menghargai. Ya, saling menghargai. Fondasi kuat membangun kemajuan Islam di Nusantara. Nah, toleransi dan kerukunan ini bisa membuat kita maju. Majunya apa? Buktinya Islam yang sebelumnya nggak meluas, sekarang luas. Karena apa? Karena toleransi. Ya, karena kita baik ke selain Islam, maka yang selain Islam pun akan baik kepada kita. Akhirnya yang selain Islam itu tertarik ke kenapa? Karena dilihat Islam itu baik. Kita mencontohkan kalau Islam itu baik, makanya nggak boleh. Makanya yang baru masuk Islam itu dikasih apa? Beras apa zakat? Ya, dikasih beras zakat, dikasih banyak. Pancasila pun di Islam itu udah adil. Adilnya Islam beda sama adilnya kita. Adilnya Allah itu beda sama adilnya. Ya, makanya yang lebih adil itu seadil-adilnya hitungan Allah. Contohnya, kalau misalkan orang tua meninggal, dua-duanya ya, misal, itu warisan dibagi rata atau dibagi berapa persen? Per persen kan? Menyesuaikan apa? Nah, menyesuaikan yang pertama jenis kelamin. Kalau laki-laki segini, perempuan segini. Terus dibagi lagi berapa anaknya. Itu adil. Ya. Kalau kita kan adil punya anak 4, 5, 6, 4 jangan banyak-banyak. 4, misalnya punya anak 4. Ya. Meninggal tuh bapaknya meninggal. Terus dibaginya ya udah 200 bisa juta 200. Itu sebenarnya itu bukan adil. Kenapa? Karena kebutuhan masing-masing berbeda. Kenapa yang perempuan paling sedikit, yang laki-laki paling besar? Kenapa? Karena laki-laki suatu saat kalau enggak sedang mengalami itu menjadi kepala keluarga. Sedangkan kalau perempuan jadi ibu keluarga. Itu udah ada yang ngurus sebelum bapaknya meninggal. Ya. Jadi anak perempuan misalkan udah nikah, bapaknya meninggal. Warisan dong. Kenapa setengahnya dari laki-laki? Karena ada suami. Kenapa yang laki-laki lebih besar? Karena punya tanggung jawab yang besar. punya istri, punya anak, urus gede kan? Nah, makanya lebih banyak daripada yang perempuan. Itu adilnya Islam. Contoh adilnya Islam. Terus Wali Songo. Nah ini kita kenali nih. Wali Songo itu ada berapa? Ada 9. 9. Yang pertama siapa itu? Sunan Gresik. Terdulu tak? Kelihatan?
Kecil. Kecil ya? Kelihatan. Kelihatan? Oh ya, kelihatan. Tidak terlihat. Siapa yang pertama? Sunan Gresik. Sunan Gresik. Nama aslinya? Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, Sunan Gresik ini bisa disebut bapaknya wali. Bisa disebut Bapaknya wali. bapaknya wali. Kenapa? Karena anaknya jadi wali. Muridnya jadi wali. Cucunya jadi wali. Nah, ini yang disebut dengan bapaknya wali itu siapa? Sunan Gresik. Namanya siapa Sunan Gresik? Syekh Maulana Malik Ibrahim. Bawahnya baca. Santun. Kita sekarang pengenalan dulu nama-namanya ya. Kalau misalkan mau tahu sejarahnya, pertemuan depan. Kalau anak sini. Ya ini pengenalan dulu nih. Jadi bapaknya wali itu Sunan Gresik. Sunan Gresik. Penyebaran Islamnya kapan? Wafatnya kapan? 1919. Jadi sebelum wafatnya beliau masih masih ada, sebelum wafat masih ada. Masih menyebarkan agama Islam. Yang kedua namanya siapa? Sunan Ampel. Nama aslinya siapa? Raden Rahmat. Nah, Raden Rahmat itu siapa? Anaknya Sunan Anaknya Anaknya Sunan Gresik. Mau nyanyi? Hafal gitu? Sudah ini baca. Keturunan ke-22 Ini dua-duanya di Jawa, tapi beda tempat. Ya, ini di. Nah, itu di berdekatan, tapi jauh. Beda. dekat tapi jauh, Bang. Satu pulau beda. Itulah. Ya, jadi berdekatan tapi beda, bukan gitu. Ya, lanjut. Sunan Bonang. Nah, yang ketiga siapa? Sunan Bonang. Sunan Bonang, nama aslinya siapa? Raden Rahmat Ibrahim. Baca yang bawahnya. Putra Sunan Ampel lahir 1465 berdagang melalui sering perdagangan Arab Bonang untuk masyarakat ajaran Islam Kalau misalkan Sunan Bonang itu anaknya Sunan Ampel, berarti Sunan Bonang siapanya? Cucunya siapa? Gresik. Jadi Sunan Gresik itu bapaknya wali atau kakeknya wali? Bapaknya Bapak atau kakek? Kan ini katanya kakek. Bapak kakeknya. Berarti ini bapaknya para wali. Siapa? Sunan Gresik. Itu berarti Sunan Bonang itu kakeknya siapa? Sunan Bonang punya kakek namanya Sunan Gresik. Jadi nyambung ya tadi ya. Tuh putra Sunan Ampel lahir pada berdakwah melalui
banyak seni-seni yang bisa kita ambil ya, yang kita bisa kita pelajari. Iya apa? Tentang Islam. Soalnya apa ini? Dari Raden Maulana Makdum Sunan Bonang ini dakwahnya melalui mau musik apa itu? Terus ya, J-pop. Jadi di sini capil. Nah, terus yang keempat, Sunan Derajat. Sunan Derajat itu apa? Adiknya Sunan Bonang. Adiknya Sunan Bonang. Sunan Bonang, berarti masih Masih keluarga. masih keluarga. Sunan Rahmat. Raden Rahmat. Iya itu. Raden. Raden Maulana. Ya, adiknya siapa? Raden Maulana. Adiknya Sunan Bonang, berarti Sunan Derajat itu siapanya Sunan Gresik? Ini masih keluarga ya, berarti seempat-empatnya teh keluarga. Wah, Semuanya dua bisa anaknya. jangan-jangan anak wali. Nah, jadi ini empat-empatnya keluarga nih. Lahir pada 407, 1407. Nah, duluan ini. Wah, Jadi duluan yang mana? Duluan iya, iya. kakaknya yang mana, Ustaz? Kakaknya bebas pilih dari dulu. Yang chip yang baru. Gila banget. Melalui apa itu? Pendidikan. Wow, budi pekerti. Budi pekerti. Lanjut ah, lanjut lagi. Ya. Sunan Kudus. Sunan Kudus, Jafar Shadiq. Baca. Keturunan dari Muhammad berdakwah di Kudus berkunci besar mendapat gelar Waliul Ilmi. Sunan Kudus. Ini ada ilmu-ilmunya sama yang sebelumnya nggak? Enggak ada. Ada. Apa? Keturunan Muhammad. Nah, keturunan Nabi, itu keturunan Nabi Muhammad. Terus Sunan Kudus ini itu sahabatnya Sunan Kalijati. Kalijaga. Sunan Kalijati. Sunan Kalijaga mah Ibu Ahmad dari Kalijati. Kalijaga, Raden Mas Masain. Putra, baca. Putra Bupati Tuhan. Menanamkan kalimat Nah, tadi Sunan Kalijaga itu siapanya Sunan Kudus? Sahabati. Besti. Kayak Sunan tapi lain lagi. Nah, ini yang terakhir. Yang tujuh Sunan Muria. Sunan Muria itu baca. Putra Sunan Kalijaga berdakwah di tempat terpencil dengan melarang khusus keagamaan dan mengadakan melayani rakyat biasa. Nah, putranya siapa? Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga juga bapak. Bapak dari Sudah Sunan Muria. laki. Dari Sunan Muria. berdakwah di tempat terpencil, menyelenggarakan khusus keagamaan bagi Islam. bagi. Nah, Sunan Muria ini dakwanya bukan ke anak-anak, bukan ke masyarakat doang. Karena kenapa? Karena ajaran Islam pun nggak cuma ngajarin buat hidup sehari-hari. Berdagang pun ada ajarannya, ada ilmunya. Betul nggak? Betul. Makanya Sunan Muria itu tugasnya di mana? Di orang-orang yang menjual apa ya? Interaksi jual beli lah, nelayan, rakyat biasa juga bisa. Terus yang berdelapan, Sunan Gunung Jati. siapa itu Sunan Gunung Jati? Bawahnya baca. Berperan besar dalam menyuarakan Islam di Jawa Barat. Berhasil menjadi pengatur Islam di wilayah tersebut. Sunan siapa itu? Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Nah, sama Sunan Gunung Jati pun temennya tadi. Yang pertama ini Sunan Kalijaga. Itu masih kemana? Masih seperguruan. Jadi
Sunan Gresik itu punya murid. Nah, marane nanti muridnya Sunan Giri, Sunan tadi Kalijaga itu murid-murid. Nah, ini Sunan Giri ini namanya siapa? Sultan Abdul Fakih. Muridnya Sunan Ampel. Sunan Ampel itu siapa? Bapaknya Sunan yang punya anak dua. Anaknya Sunan Gresik. Anaknya Sunan Gresik. Gresik. Kenapa anda tadi bilang kalau misalkan tadi sini dulu ya? Lo Sunan Gunung Jati dulu. Sunan Gunung Jati itu tadi apa temenan sama Sunan Muria. Sunan Kalijaga. Kalijaga. Ya. Nah, Sunan Kalijaga itu temenan juga sama Sunan Gunung Ini sebenarnya belajar ke Sunan Gresik. Nah, ini juga nih yang bertiga ini temenan sama Sunan Giri. Mereka itu satu circle, satu pengajian. Oh, jadi bareng. Ini di sini disebutin di bawahnya murid Sunan Ampel. Kenapa disebutkan murid Sunan Ampel? Karena setelah Sunan Giri datang, ya Sunan Gresik udah gak ada. Jadi yang ini bisa disebut muridnya Sunan Gresik karena ilmunya Sunan Ampel itu dari Sunan Gresik. Nyambung nggak? Nyambung. Jadi nama-nama Sunan, jadi ikatan Sunan itu kuat karena mereka salah satunya satu keluarga, ikatan keluarga, kedua guru dan murid. Karena guru dan murid itu, jadi udah pageh. Jadi maksudnya mau menyebarin Islam tuh visi misinya satu. Di siapa? Di Sunan Gresik. Kenapa di Sunan Gresik? Karena Sunan Gresik bapaknya wali. Bapaknya wali. Tulis ini warisan abadi Wali Songo. Bacakan 1, 2, 3. Wali Songo menciptakan Islam Nusantara yang kaya akan nilai-nilai spiritual, seni, dan toleransi. Nilai spiritual, kedalaman ajaran tasawuf, seni dan kebudayaan, integrasi agama, masyarakat yang mengenal Islam, toleransi, kerukunan antarumat. Dijaga keamanan kehidupan sederhana bagi Indonesia dalam menjaga keberagaman dan harmoni. Ini secara umum kita bisa pelajari kalau misalkan wali-wali Songo, para wali Songo itu ngasih kita hadiah. Dan yang bisa kita jalani, ada berapa? 4. Yang pertama nilai spiritual keagamaan. Terus masyarakat adil. Jadi adil masyarakatnya. Yang ketiga tentang seni budaya. Yang keempat toleransi. Ada berapa? 4. Ada 4. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada yang nanya, kita bagi kelompok ya. Kita apa? Kita kerja kelompok. Kita bagi kelompok menjadi 4, kalau nggak salah 4. Tidak betul ya? Ada 4, ada 3? 3. 4 ya. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang perwakilan dari masing-masing kelompoknya boleh maju untuk spin. Siapa yang mau? Ayo. Ayo. Ya udah di sini dulu. Diklik doang, klik. Sok. Biar ngerasain megang mouse, belum pernah megang mouse kan? Gitu banget sih lu.
Nah, spin Spin it. it. Ramon. Ya, Ikan. Ya. Biasa aja. Boleh itu baca. Berarti kelompok yang pertama jelaskan. Peran seni dan budaya yang dilakukan sama. Ya, boleh duduk. Kelompok kedua. Berarti nanti kelompok 3, kelompok 4 itu Rira, dia udah bisa pilih udah, nyerah deh. Oke. Kelompok 2 di spin. Nah, spin. Nah, buat apa ya? Warna hijau. Hijau nih. Baca 1, 2, 3. Sebutkan kontribusi Wali Songo dalam bidang pendidikan dan sosial di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Itu berarti tugasnya. Terus kelompok 3. Itu, kelompok 3. Tuh. Kelompok 3. Biru hijau. Biru. Kenapa mau yang biru? Biru. Baca, 1, 2, 3. Bagaimana strategi dakwah Wali Songo dari Islam menjadi pendidikan masyarakat Jawa? Berikan contoh konkret. Konkret. Udah, boleh dulu. Nah, itu. Berarti yang kelompok 4 itu apa ini? Biar bisa baca. Biasanya kalau gitu, nah kan, ini lurus. Ulang. Jelaskan pengaruh. Terhadap perkembangan pesantren di Jawa. Ini yang kelompok 4. Masuk aja. Udah. Nah, sekarang di sini kalau misalkan ini kan gak cukup waktunya nih. Nah, jadi kalian boleh mengerjakan tugasnya di Kamar. luar Kamar. atau di luar jam pelajaran. Boleh misalkan sambil nyurabi, sambil nyeblak, asal jangan sampai gak ngerjain. Gitu ya. Nah, tadi alhamdulillah. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.